SMP Negeri 3 Purwodadi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya boleh menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Latar belakang saya melaksanakan diseminasi ini adalah yang pertama, belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi dan perilaku manusia, sisi kontrol guru, buat keyakinan kelas, dan penerapan segala restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep positif sekolah dipahami seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas di sekolah. Adapun tolak ukur pada diseminasi ini adalah terbentuknya atau terlaksananya diseminasi dengan konsep inti budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas. Melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid, guru dan murid konsisten dalam menjalankannya. Keyakinan kelas terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga liminasa atau langkah-langkah, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Purwodadi, Bapak Dr. Andes Mahmud, yang terhormat Bapak Ibu Haryanto, MPD, serta Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir di ruangan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di multimedia untuk mengikuti acara budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Haryanto kaitannya dengan CGP. Untuk itu mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau. Sebelum menginjak acara, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Selanjutnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amin wa ba'du. Yang saya hormati khusus Bapak Ibu Tri Haryanto SPD MPD selaku narasumber terkait dengan praktek baik budaya positif yang merupakan rangkaian program CGP. Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Purwodadi, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah
Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan-nikmat Islam dan sehat, umur panjang sehingga dapat hadir dan berkumpul di rumah tanpa arah apapun. Untuk itu kita syukuri dengan tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mari kita limpahkan kepada Junjungan Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dihadirkan sahabatnya besok di yaumul kiamah. Untuk cinta Rasul, Muhammad Rasul, mari kita bersalawat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui umatnya dan mendapatkan sahabatul ulama besok di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Edi yang sudah bersedia sesuai dengan program yang dijalani sampai kepada penularan ya, praktek baik tentang budaya positif merupakan rangkaian dari calon guru penggerak. Berkaitan hal tersebut, kami berharap dengan adanya tularan ini nanti akan betul menular kepada yang lain juga, sehingga proses pembelajaran di sekolah kita atau kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini betul-betul menyenangkan. Kemudian yang berikutnya, saya berharap tidak hanya Pak Edi saja atau Bu Farida yang kemarin, ada Pak Edi yang lain nanti yang menyusul pada angkatan ke-11. Semoga yang kemarin gagal ini diulang lagi. Kepingin sekolah kita ini penuh dengan generasi muda yang mengikuti istilahnya objek zaman. Karena objek zaman CGP ya, ikutlah CGP. Kita tidak berpandangan aku orang kepengen jadi kepala sekolah pengawas, enggak. Yang kita perlukan ada ilmunya, pengalamannya, sesuatu yang baru mesti menarik. Ya, untuk yang lain, bisalah tentang jadwalnya diatur Bapak Ibu. Artinya, wah tugasnya banyak dan seterusnya. Ini jangan dilihat itu dulu, tapi setidak-tidaknya kita masuk dulu di dalamnya. Kalau ada teman banyak bisa berkolaborasi. Tugas banyak bisa kita diskusikan bareng-bareng, sehingga dengan demikian bisa lebih mudah Bapak Ibu melaksanakan seandainya nanti masuk di dalam program CGP itu. Ya, kemarin ya, jadi ini yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu semua untuk kegiatan budaya positif dari penularan ini. Terima kasih. Kalau punya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan nasihatnya. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya pada Bapak Edi Haryanto untuk memaparkan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sini santai saja ya Bapak Ibu. Jadi sampaikan. Jadi di mana nanti saya ada di sini adalah sebuah paparan saja. Jadi diskusi bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3, Bapak DRS Natman MBD, yang saya hormati juga Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Purwodadi. Baik, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat kita kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan MN yang sejuk ini ya. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu mengganggu kenyamanan panjenengan semuanya di sini karena memang terkait di dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini, apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.1 sampai modul 1.4 ini tentang budaya positif. Oh ya, sebelumnya shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, di sini kita refresh dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, mari sebelum kita melakukan budaya positif ini, silakan Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dulu ya, speaking ya. Ya, biar kita senang-senang dulu gitu. Baik, biar lebih konsentrasi gitu ya. Baik,
Bapak Ibu semuanya konsentrasi ya. Konsentrasi ini kalau ada Bapak Ibu guru mengajar di depan, ice breaking itu adalah sebuah rasa bagaimana cara membangkitkan semangat anak di dalam sebuah pembelajaran. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya ya, konsentrasi ya. Tangan di atas Bapak Ibu. Tangan di atas. Iya. Tangan di atas. Di atas ya seperti ini ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yo semuanya ini benar ini, tangan di atas ini benar ya Bapak Ibu. Tangan di atas, diputar Bapak Ibu, diputar. Stop. Iya. Stop. Iya. Iya, tadi masih ada yang goyang ya Bapak Ibu. Iya. Jadi konsentrasinya masih ini sedikit banyak ya nanti ya. Baik, ayo semuanya tangan di atas Bapak Ibu. Ayo ini putar nih. Putar. Pegang dagu. Dagu kunci. Dagu ya. Oke, baik. Lagi biar tambah semangat. Putar. Pegang telinga. Iya, selamat konsentrasi. Lagi sekali lagi. Putar. Pegang pipi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih. Silakan bisa duduk Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau di sini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sendiri oleh Ibu Tri Daryanto, SMP Negeri 3 Purwodadi, CGP Angkatan 9. Baik ya. Sebelumnya kita masuk ke budaya positif, ini ada yang namanya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, monggo kita bisa berpikir terlebih dahulu di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan murid, benar apa enggak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ya, mungkin Pak Indra. Monggo Pak Indra. Gimana Pak Indra? Kok setuju apa tidak ini Bapak Ibu? Setuju? Tidak? Ya, alasannya apa Pak Indra? Coba. Ya, baik. Iya, terima kasih. Matur suwun ini hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya tidak setuju atau kurang setuju karena hukuman itu bisa mencederai psikis anak, apalagi kalau misalnya hukuman tersebut ada unsur bullyingnya di dalamnya. Baik, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Indra ya. Iya, baik. Mungkin ada yang setuju Bapak Ibu? Tidak apa-apa, di sini kan hanya persepsi masing-masing. Mungkin Bu Evi bisa menjelaskan? Ya, di sini. Monggo Bu Evi. Hukuman yang kedua, apa itu sudah? Pemberian hukuman kepada anak dengan cara membersihkan halaman sekolah, menuliskan 100 lembar, terus lari lapangan, ini apa dapat mendisiplinkan murid? Monggo Bu Evi. Setuju atau tidak? Sangat tidak setuju. Terus alasannya apa Bapak Evi? Alasannya untuk hukuman nomor 2 itu cenderung ke fisik. Cenderung ke fisik. Iya. Jadi memang anak dihukum tidak boleh pakai fisik gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat Mbak Evi ya. Baik, luar biasa sekali ya. Ini ada satu lagi nih. Memberi penghargaan atau meningkatkan ini dapat memotivasi murid. Benar apa enggak? Sangat setuju. Setuju Pak? Iya. Sangat setuju ya. Oke, nanti kita lihat. Tapi di dalam memberikan usaha penghargaan atau peningkatan ini dapat memotivasi murid. Iya benar, akan tetapi itu nanti adalah miskonsepsi nanti. Itu sebetulnya tidak diperkenankan. Iya, sebetulnya. Tapi nanti coba kita bisa melihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Terima kasih untuk pernyataan romantiknya luar biasa. Jadi di sini sudah bisa di SMP Negeri 3 ini sudah budaya positifnya sebetulnya sudah masuk ya Bapak Ibu. Sudah masuk semuanya. Nanti di dalam konsep inti dari budaya positif ini saya akan menjelaskan atau mungkin kita di sini adalah berdiskusi bersama. Saya tidak menggurui ya. Mohon maaf tidak menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pada tahu ya. Terkait dengan perubahan paradigma belajar
yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Dari ke-8 ini kira-kira mana yang Bapak Ibu asing? Kata-katanya yang asing yang mana nih Bapak Ibu? Iya, Bu Sri Atom segitiga restitusi sama dengan saya loh. Jadi saya memang baru tahu tentang segitiga restitusi ini apa toh di dalam CGP ini. Nah, jadi ada hal yang baru di dalam sebuah CGP ini adalah tentang segitiga restitusi. Apa tuh tentang segitiga restitusi? Nah, nanti kita cari tahu bersama-sama. Mungkin di guru BK, Bu Steve, Bu Mainar sudah pada tahu ya tentang segitiga restitusi ya di sini. Oke, baik, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, memang pembelajaran kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana berdiferensiasi tersebut adalah berpihak kepada murid atau peserta didik, bukan berpihak kepada guru. Nah, tapi kita juga menyadari, saya sendiri juga menyadari Bapak Ibu masih berpihak kepada guru. Nah, tetapi di sini kita mohon maaf, maksudnya kita bisa merubahnya, tapi langsung tidak bisa langsung ya. Kita tetap merubahnya sedikit demi sedikit, berpihak kepada murid. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan murid? Bagaimana kita bisa mendalami gaya belajar tentang murid itu seperti apa saja? Nah, disinilah dari kurikulum merdeka. Jadi di situ dijelaskan tentang pembelajaran yang paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam satu kelas itu tidak bisa disamaratakan Bapak Ibu. Ada anak, mohon maaf ya, yang kurang di dalam gaya belajarnya, dia kognitif, gaya belajarnya adalah kinestetik. Ada 3 gaya belajar Bapak Ibu, apa saja kira-kira? Visual, benar. Kinestetik sama auditory, ya benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa berkembang secara bersama. Misalkan materinya, saya sendiri Bapak Ibu, dulu waktu saya, ini cerita sedikit, waktu saya dulu masih belum ada ini ya CGP ini, atau di Kudus masih itu saya semua saya suruh untuk belajar recorder. Ora iso tak duduk. Kejam ya gitu ya. Ora iso ya, tidak bisa dipaksakan jadi seperti itu. Memang anak-anak itu memiliki sebuah bakat masing-masing. Jadi di dalam belajarnya tidak bisa anak-anak disuruh untuk pintar matematika misalnya. Oh dia nggak suka matematika misalnya. Jadi kita harus tahu diri, harus bisa bagaimana caranya kita itu untuk anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi seperti itu. Oh ya, ini. Jadi kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 komponen ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ya. Anak-anak mesti mempunyai keyakinan di sini. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kita tahu aset di SMP 3 ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak yang memiliki bakat di voli, kita sudah ada KKO, kita sudah ada apa itu namanya imersi ya. Itu tinggal digali saja sebetulnya. Ini berkebinekaan global dan juga suku, karakteristik agama itu kan juga berbeda juga. Nah ini aset kita banyak. Terus bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan pikul ya, atau mungkin membersihkan itu bukan. Tapi di sini ada saling berkolaborasi. Nah ini nanti diwujudkan pada saat nanti pada hari Sabtu ya Pak Indra ya. Musikalisasi puisi, anak-anak saling kerjasama. Nah prosesnya itu panjenengan lihat bukan dari sebuah hasilnya nanti, tapi prosesnya bagaimana anak-anak itu menciptakan suatu musikalisasi puisi yang kreatif, inovatif, yang luar biasa. Itu nanti kita bisa melihat di sini, okay? Terus juga kreatif. Nah, nanti juga dilihat bernalar kritis dan mandiri. Nah, kemungkinan yang masih dipupuk nanti adalah di dalam sebuah
mandiri di SMP 3 ini. Anak-anak mungkin masih belum, ya. Bagaimana caranya kita untuk menyadarkan anak, memotivasi anak biar anak tersebut bisa lebih mandiri, ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, baik. Ini adalah miskonsepsi, ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana dulu tentang teori kontrol? Ya, ini miskonsepsi paradigma lama seorang guru. Ya. Mau tidak mau disadari atau tidak sadari memang betul. Ilusi guru mengontrol murid. Kita menyuruh murid untuk membersihkan selokan. Kita mengontrol murid untuk mengambil sebuah sampah misalnya. Itu adalah ilusi Bapak Ibu. Kalau dia belum mampu untuk mengambil sampah itu sendirilah, ini tantangan kita. Gitu. Jadi ilusi seorang guru mengontrol murid itu sebetulnya miskonsepsi ini ya. Jadi teori kontrol ini, jadi tidak bisa. Tapi lambat laun itu anak. Makanya kita tidak bisa memaksa anak untuk bisa. Kamu harus tahu kebersihan, kamu harus tahu ini tidak bisa. Jadi di dalam sebuah teori kontrol ini ya, jadi sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Gitu, ya. Harus ada dorongan sendiri dari dalam diri siswa. Ini yang pertama. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah ini tadi yang terjawab pada saat yang pertama tadi tentang penghargaan tadi atau penguatan. Ternyata itu adalah ilusi Bapak Ibu. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam ini dapat bisa anak itu ketergantungan dan tidak mandiri. Contohnya mungkin putra putri panjenengan yang ada di rumah, jenengan nasihati, jenengan kasih ini, kira-kira itu bisa tak untuk mandiri anak tersebut, memberikan sebuah penghargaan. Mungkin ada dorongan, kamu dapat nilai bagus, tak kasih penghargaan. Itu nanti akan, jadi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini teori ya. Jadi ada lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini ada penjelasannya. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Nanti kalau murid itu tidak membuat rasa percaya diri, dia akan merasa menjadi manusia yang gagal. Seperti itu Bapak Ibu. Yang saya pahami maksudnya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini penting, ini mohon maaf maksudnya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Anak-anak misalkan, orang dewasa berhak misalkan, ayo dipaksa untuk apa itu namanya belajar, jadi dipaksa untuk belajar. Tidak bisa kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemanfaatannya belajar itu apa? Nah, itulah untuk tugas kita sebagai Bapak Ibu guru meyakinkan anak biar anak tersebut bisa belajar dengan secara mandiri. Contohnya Pak Wahyu misalnya, anak disuruh untuk renang, harus bisa renang, bangsa dan bangsa. Kira-kira bagaimana Pak Wahyu ya? Nggak bisa maksimal, benar. Kalau tidak ada tumbuh dari diri. Makanya kita harus tahu perkembangan murid. Ya. Anak, misalkan bagaimana anak saya sendiri nih misalkan, anak saya sendiri tidak bisa saya paksa untuk bisa bermain musik Bapak Ibu. Tapi kalau dia, Pak, aku diajarin gitar, nah ini waktunya kita untuk menggencar atau menggenjot, namanya seperti itu. Jadi itu yang saya maksud. Baik Bapak Ibu, sampai di sini masih semangat Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Masih. Jadi pada dasarnya kita ini tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini, Tapi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ada tingkatan selanjutnya. Terus menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas kegagalan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi anak terlambat, anak tidak mengerjakan PR itu adalah memiliki tujuan sebetulnya.
dia ada tujuannya. Tujuannya apa? Makanya kita harus tahu tujuan tersebut. Bagaimana toh? Mungkin dalam artian gini, lah aku gak senang kayak pelajaran ini misalnya. Kita nggak bisa memaksa. Ini di kurikulum Merdeka seperti itu. Mungkin setuju gak setuju ya, memang harus seperti itu. Gitu ya. Nah ini ada mungkin di sini ada stimulus respon, ini adalah yang dulu. Okay. Terus teori kontrol adalah yang sekarang yang kita gunakan. Realitas kebutuhan kita itu sama, belum tentu ya Bapak Ibu. Pada dasarnya di dalam teori kontrol ini realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas. Setiap murid itu kebutuhannya tetap jelas berbeda, tidak bisa disamakan. Ya. Jadi seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama. Tapi di dalam teori kontrol ini adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau subjektivitas. Misalkan kita melihat itu lukisannya bagus sekali, tidak bisa. Belum tentu yang menurut orang itu belum tentu itu bagus. Jadi seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, wah ini tertib loh cah, kayak aku loh cah. Wah ini disiplin loh cah, kayak aku. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi biar anak-anak itu berkembang secara mandirinya. Ya. Terus perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang Bapak Ibu ya. Jadi untuk PR kita bersama. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini teori respon, stimulus respon. Sebetulnya semua perilaku ini memiliki tujuan. Kadang kita menjustis nih anak-anak, mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Kita menjustis anak, wah lucu, jelek, jangan ini seperti ini. Kita tidak boleh ya sebagai suatu kesalahan. Dia memiliki sebuah tujuan. Dia telah masuk ke sekolah itu memiliki tujuan sebenarnya. Dia ada tujuan, karena ada ini tadi malam itu lembur, misalkan ngewangi wong tua, tadi bari tugas dan lain sebagainya. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol salah ke saya ya. Tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah tidak ada. Iya. Disiplin. Silahkan untuk datang tepat waktu di dalam mengajar. Saya sendiri Bapak Ibu. Jadi memang kita harus sadar diri lah intinya. Sadar diri bagaimana murid itu membutuhkan kita. Kalau kita sudah sadar diri dalam murid membutuhkan kita otomatis secara sadar tab berbunyi itu akan masuk ke kelas. Nah, setuju ya Bapak Ibu ya? Betul sekali. Jadi tidak bisa dipaksakan. Mungkin masuk ke ruangan sini juga sama, masuk ke sekolah, misalnya upacara bendera misalnya, harus jam 7 itu adalah tata tertib. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol itu bahwasanya ya nanti upacara, anak-anak itu pasti memandang kita di depan gitu kan. Kita harus mengontrol diri, kita tahu diri lah. Anak-anak sudah tertib, masa bukan tidak tertib. Nah ini yang dicari di dalam solusinya di dalam diri kita gitu loh. Ini TAI ya Baik, selanjutnya ya, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Benar nggak? Itu adalah stimulus respon yang dulu. Memaksa adalah pada saat bujukan itu gagal. Nek harus dirayu-rayu, harus dibujuk. Ayolah ngaku, ayolah ngaku. Awas saya tak bedil misalnya, seperti itu. Karena, iya lah, benar nggak itu? Pemaksaan itu pada saat bujukan gagal. Nah ini adalah stimulus respon. Padahal kita butuh yang namanya kolaborasi dan konsensus menciptakan sesuatu pilihan-pilihan baru. Sebetulnya kita ada step by step-nya di dalam penanganan masalah ini. Manajemen BK dan pada tahu ini. Jadi bagaimana sama Pak Indra kok terbuka, tapi dengan saya kok tidak? Ada apa ini ya? Berarti harus tahu ya Pak Indra ya. Bagaimana cara menstimulus? Ya, ada win-win solution ya, kolaborasi, konsensus, di mana menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru atau sebuah keyakinan. Terus model berpikir menang kalah itu adalah stimulus respon. Tapi sekarang adalah
modal berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Jadi ada win-win solution itu adalah intinya adalah menciptakan menang tapi tidak ada rasa yang bisa sakiti. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya, oke. Disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin positif itu ternyata dulunya ada kata disiplin itu adalah artinya adalah belajar Bapak Ibu. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin dikatakan tadi begitu Bapak Kapusara sekolah tidak ada muter gitu kan? Ya, misalnya ya begitu ya. Mohon maaf ya misalnya. Bapak sekolah tidak, misalnya seperti itu. Apakah diri kita tetap bisa akan disiplin diri karena sesuatu? Nah, ini nanti adalah beberapa faktor motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik yang ada di dalam diri dan motivasi karena sebuah aturan. Okay. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ribet atau ancaman atau hukuman. Nah ini disiplin positif intinya adalah ini Bapak Ibu yang kita akan gali di dalam mendisiplinkan anak nantinya ya. Jadi menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah orang mau penghargaannya aku gak disiplin, nah gak mau imbalannya aku gak disiplin, misalnya gak seperti itu. Jadi bagaimana cara menyadarkan kita kepada anak itu untuk lebih disiplin dalam tata tertib. Nah ini tugas kita Bapak Ibu. Semua pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang anak-anak itu tidak bisa langsung swagger dibalikkan kamu harus lebih baik, tidak bisa, tetap sedikit demi sedikit ya. Itulah tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Okay. Materi 15 menit cukup. Nanti tapi 40 menit adalah motivasi pada anak. Intinya itu, okay. Lanjutkan. Nah, ini ada beberapa yang disebut dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ada di dalam kelas itu saya tadi muter atau enggak muter ya. Jadi saya ngajar di kelas 9 itu melihat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Peraturan sama keyakinan kelas kira-kira berbeda nggak? Berbeda nggak? Peraturan sama keyakinan kelas berbeda ya. Nanti berbedanya di mana ya? Berbedanya di mana Pak? Kira-kira kalau peraturan itu seperti apa, keyakinan itu seperti apa? Peraturan lebih memaksa Pak. Bu Miss di sana. Kalau oke, terima kasih. Tepuk tangan buat di sana, luar biasa. Itu memang betul. Peraturan itu adalah satu arah dibuat oleh seorang guru misalnya. Kalau keyakinan adalah disepakati secara bersama. Ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa atau latar belakangnya ada gitu. Dulu, ya, nilai-nilai kebajikan ini macam-macam. Profil pelajar Pancasila ini kan ada 6. Berkeimanan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dari semua ini ada Ibu, Primariers, program PYB, ini ada juga toleransi, integritas, mandiri, rasa hormat. Ini semua kata-kata untuk keyakinan kelas bisa digunakan untuk keyakinan kelas. Jadi untuk meyakinkan anak, bagaimana dibuat untuk kesepakatan kelas nanti tujuannya adalah anak-anak itu tahu. Ya, bagaimana cara dia sadar diri itu keyakinan apa yang akan dilakukan ya seperti itu. Terus keterampilan hidup atau life skill ini juga ada toleransi, mandiri, rasa hormat, menghargai, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, komitmen dan lain sebagainya.
Nah ini bisa digunakan untuk kesepakatan kelas. Misalkan kesepakatan kelas jangan ada kata-kata dilarang. Tidak ada yang namanya kata-kata negatif. Jangan membuang sampah. Nah sekarang disimpulkan. Iya betul sekali. Buang sampah pada tempatnya atau mungkin menjaga kebersihan kan bisa seperti itu. Misalkan datang tepat waktu, jangan terlambat. Nah itu kan oke masuk. Ya. Baik Bapak Ibu silakan untuk bisa berdiri terlebih dahulu. Ini kita ada, ya Indonesia Raya. Iklan ya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Ini adalah salah satu budaya positif yang ada di SMP 3. Banyak sekali ya budaya positif yang ada di SMP 3. Salah satunya adalah menyanyikan Indonesia Raya pada saat jam 10. Juga ada yang namanya kebiasaan yang Asmaul Husna, literasi, yel-yel yang ada di depan. Ini adalah sebuah luar biasa aset-aset kita punyai ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan kita lanjutkan. Nah ini kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki sebuah tujuan ya? Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi dalam kebutuhan dasar menjadi alasan terbentuknya motivasi. Motivasi apa? Motivasi dalam diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Jadi anak-anak didik kita di kelas ini datang ke sekolah itu memiliki tujuan. Datang hanya dapat cantok ya ada. Datang karena ingin berjumpa dengan teman ya ada. Datang untuk berjumpa dengan Miss Ana ya ada. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuannya masing-masing. Itu adalah memiliki sebuah tujuan dasar. Nah, apa tujuan kebutuhan dasar itu? Untuk kebutuhan dasar manusia kita juga dapat ya di situ. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Ini ada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Jelas ya Bapak Ibu di sini kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini ada makanan, membutuhkan makanan nggak Bapak Ibu kita? Iya. Tempat tinggal, jelas ya. Terus pakaian, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini Bapak Ibu untuk murid-murid kita yang ada di sekolah, dipedulikan, berbagi, kerjasama, gotong royong dan merasa dipedulikan. Nah ini Bapak Ibu kita harus tahu. Anak-anak yang mentru, anak-anak yang sering caper di dalam kelas, ini mungkin rasa kasih sayangnya kurang Bapak Ibu gitu. Mungkin broken gitu kan. Bapak Ibunya itu anak itu mesti bermasalah. Tidak mungkin tidak. Jadi karena dia kebutuhan dasar kasih sayangnya
kurang, belum tercukupi. Ya, di sini. Terus penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan. Ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini juga ada di dalam satu kelas. Anak-anak tersebut mesti karakternya ada. Okay? Rasa menang sendiri kan seperti itu. Mungkin Pak Wahyu juga pernah ya sharing dengan saya Pak Wahyu ya. Ada anak yang merasa ingin diakui gitu ya di dalam kelasnya dan merasa menang. Itu ada juga. Itu namanya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar kebebasan. Nah, ini ya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan diri. Ini adalah sebuah kebebasan. Kadang pergantian jam anak nguyur dengan kantin. Nah, ini juga. Dia berarti kebutuhan ini adalah contoh kebutuhan dasar mereka sebetulnya. Terus kesenangan. Nah, ini kemarin ada apa namanya itu HP dikumpulkan, anak itu delok kena gitu. Jadi memang dia bermainnya agak kurang. Ini juga sebenarnya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Tapi ya mau tidak mau karena ini adalah sebuah aturan ya di dalam sekolah. Dia tidak boleh karena mau naik seperti itu terus rasa bermainnya nanti akan terus-menerus tercukupi. Jadi dia terlena gitu ya, terlena. Ya. Dari kelima kebutuhan dasar ini, anak-anak kita itu harus tercukupi. Kalau memang tidak tercukupi, itu akan memberontak. Mesti ada rasa kurang di dalam diri kita. Ya kayak Gusti kemarin habis jeng-jeng gitu kan. Itu adalah kebutuhan dasar ya Gusti ya. Iya. Kebutuhan dasar kan Gusti kesenangan. Perlu itu. Healing itu perlu nggak Bapak Ibu? Healing perlu Bapak Ibu ya, memang itu adalah kebutuhan dasar kita memang ya. Jadi iya, mosok kerja terus gitu ya, sepatunya siklet dibuntel terus gitu. Ya, 5 dasar pokok. Baik, iya setuju ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang tadi saya jelaskan tadi ya, sudah. Jadi motivasi ekstrinsik itu adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman untuk mendapatkan penghargaan imbalan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Contohnya itu tadi yang saya contohkan. Misalkan ada lagi gini. Kita menggunakan helm misalkan, ya, menggunakan helm agar apa, Mas Wawan? Aman, betul. Misalkan lagi agar apa kira-kira? Ya, tidak ditangkap polisi. Agar apa Pak Wahyu? Agar pantes gitu. Karena kepalanya agak bedul gitu ya. Ya boleh, tidak apa-apa. Nah, yang agar tidak ditangkap polisi ini adalah kebutuhan motivasi ekstrinsik. Biar tidak ditangkap. Sebetulnya ada motivasi intrinsik di dalamnya itu, yaitu untuk keselamatan. Tadi Pak Wawan mengatakan benar. Untuk keselamatan kita. Nah, ini yang menyadarkan untuk motivasi intrinsik. Bagaimana caranya menyadarkan murid bisa untuk membagikan motivasi intrinsik mereka. Ya. Ben supaya anak itu ngambil sampah rasa dikongkon itu piye. Ben supaya anak belajar rasa dikongkon itu piye. Itu adalah memotivasi intrinsik, mengembangkan motivasi intrinsik mereka. Itu ya. Jadi kita lanjut. Nah, ini adapun kebutuhan dasar itu ada beberapa yang konsensusnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tadi yang dikatakan adalah restitusi. Hukuman, nah Bapak Ibu coba diperhatikan di sini. Tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya misalnya, lagi ujian dalam upacara tidak memakai atribut gitu kan. 9 tahun langsung duduk di lapangan. Itu adalah tidak terencana dan tiba-tiba Bapak Ibu. Anak itu shock gitu ya. Ya Bapak Ibu, shock gitu ya. Gede, nyatet lah ya. Saya juga sama Bapak Ibu, seperti itu kadang ya. Tapi kita merubah secara bersama-sama terus-menerus. Ayo kita bersama-sama nantinya ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Jadi murid itu tidak dilibatkan di dalam membuat sebuah peraturan atau hukuman itu. Tidak dilibatkan, ujuk-ujuk secara tiba-tiba, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis adalah
hukuman apa namanya verbal ya, verbal. Bocah kok, wah darah. Nah ini kadang adalah dicatat sebuah hukuman. Berbeda dengan konsekuensi, agak tinggi sedikitnya, agak lebih tinggi sedikit. Ini adalah terencana sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini contohnya seperti apa? Misalkan Pak Wahyu membuat sebuah aturan tapi dibuat konsensus bersama. Kowe nek telat olahraga nek pasal ini harus 5 menit. 5 menit sebelum pelajaran dimulai misalnya. Kalau tidak kamu telat, itu nanti lari lapangan 5 kali. Itu namanya adalah konsekuensi. Jadi ditulis Bapak Ibu. Kowe nek gak mengerjakan PR cah, sesuk tak kei gawean neh. Ini adalah konsekuensi. Lah anak itu akan pun aku gak mengerjakan PR ada konsekuensinya. Jadi seperti itu ya. Jadi sikap guru selalu memonitor. Wah mesti cangkai sih gara PR. Nah dimonitor terus. Ini ya. Sekolah tahu gara PR ketok. Segala PR ya ketok. Setengah-setengah lah ketok. Gini kata nih. Jadi ini plus minusnya konsekuensi seperti itu. Murid itu dibuat tidak nyaman, gak nyaman belas ya. Wah, sesuk ada pelajarannya Bu Sri ngatur matematika. Aduh, ini bisa ini ya. Turun gara PR. Misalkan seperti itu ya. Mohon maaf Bu Sri ya. Jadi memang itu adalah konsekuensi. Ya. Terus berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses penciptaannya kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahannya. Semisal sudah pernah ada konsekuensi untuk gak garap PR. Konsekuensinya seperti ini. Tapi, nah ini menciptakan kondisi bagi memperbaiki kesalahan itu bagaimana usia. Ternyata saya kalau garap PR itu rasanya kok enak gitu ya, pelong gitu, tidak ada beban. Ya berarti ini yang akan kita gali nanti restitusi ini ya. Terus yang kedua, menciptakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi sendiri. Jadi dia mencari solusi, mungkin cari solusinya gak garap PR. Biar caranya iso mengerjakan itu, cari di internet, penting gak ada, nurun, nah seperti itu, ya kadang kan gitu ya. Nah ini adalah restitusi. Nah ini Bapak Ibu, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, namanya restitusi. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini adalah sudah masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah coba nanti kita bisa merefleksi diri kita masing-masing. Saya sendiri juga masih merefleksi. Ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kita sadar ya, jadi memang orang dewasa kita sebagai guru penghukum. Terus pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan sebagai manajer. Mungkin masih meraba-raba. Piye toh sebagai penghukum itu seperti apa? Sebagai pemantau itu seperti apa? Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, contohnya seperti ini. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara Bapak Ibu. Sebagai penghukum, contohnya adalah kata-katanya, silakan kalian hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, silakan bersihkan selokan sekolah sekarang. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, monggo Bapak Ibu kita refleksi secara bersama. Terus ada lagi pembuat rasa bersalah. Bocah itu, wah itu aku salah, wah ya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah anak. Ya, direfleksi Bapak Ibu. Ya, paham ya? Ada 2 ini. Oke. Lanjut, sama, kasusnya sama, tidak memakai atribut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi kita sebagai teman. Nah, ini juga. Terus sebagai pemantau ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, kamu beli sana atribut di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau, mengingatkan konsekuensinya. Ya, teman. Nah, ada satu lagi yang akan kita lakukan nantinya di sini adalah sebagai
manajer. Manajer itu adalah bukan manajer perusahaan, bukan ya. Sebagai kontrol diri kita, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Gitu ya. Keyakinan kesepakatan apa yang kamu sudah langgar saat ini? Karena kan kita sudah. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, yang kita harapkan nanti adalah ini Bapak Ibu. Alah Mas sabar Pak. Ya, langsung Pak sebagai pembuku. Oke, yes. Kadang ya di posisi manajer ini boleh nggak kita turunkan menjadi sebuah posisi pemantau Bapak Ibu? Boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu. Terus posisi kita sebagai pemantau boleh nggak kita turunkan sebagai posisi teman? Boleh juga, tapi harus kadang-kadang jangan terusan. Nanti posisi kita sebagai posisi teman nanti akan membandingkan Bapak Ibu. Kalau Pak Edi itu nggak diapa-apa ya. Kalau Pak Wahyu suatu ya misalkan. Nanti akan membandingkan anak-anak tersebut misalnya. Nah ini ya sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau tadi. Ya. Nah, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah itu nanti kita di posisi sebagai manajer. Ya lambat laun lah Bapak Ibu. Saya yakin kalau di manajer ini BK ilmunya sudah mantap ini ya sebagai manajer ini ya. Oke, baik. Ini adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, sekarang posisi kontrol kita di mana Bapak Ibu? Ini ada. Nah, ini ya. Ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Sebagai apa ini? Posisi kontrolnya? Tidak ya? Penghukum. Kamu tidak pernah melakukannya secara verbal. Dia sebagai penghukum. Ada lagi. Nah, kira-kira ini apa? Hah? Siapa? Manajer. Kita lihat coba Ibu. Iya, benar. Sudah paling ya. Oke, lagi ya Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa ini Bapak Ibu? Hah? Membuat rasa bersalah atau teman Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Kita lihat Bapak Ibu. Teman. Ayolah lakukan demi ibu gitu kan. Lakukanlah demi ibu gitu ya. Kamu bisa lebih baik gitu. Terus, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, tadi posisi apa tadi? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kan pernah. Ayo, sebagai apa Bapak Ibu tadi? 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi apa? Teman, penghukum, pemantau, manajer atau pemberdayaan bersalah. Yang mana? Pemantau? Memberi bersalah? Yuk silakan kita tengok Bapak Ibu. Pemantau. Iya, udah lulus. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu adalah sebagai pemantau ternyata. Baik. Ya, lagi-lagi sudah ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu tadi sebagai posisi kontrol kita seorang guru. Nah, kita bisa merefleksikan diri. Ya memang saya sendiri itu memang masih dalam posisi penghukum, masih dalam posisi pemantau seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri, tapi tetap kita menuju ke lebih baik yaitu sebagai manajer. Oke. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas tadi yang sudah dijawab ya? Karena tadi apa? Keyakinan kelas adalah dibuat. Iya, karena kurikulum merdeka. Iya, betul. Luar biasa. Iya, kalau peraturan dibuat Untuk dilanggar. iya, untuk dilanggar atau dibuat oleh seorang guru. Tapi kalau keyakinan konsensus bersama. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau itu adalah peraturan.
Ya memang di dalam struktur organisasi jihad itu memang ada peraturan, tapi dikerucutkan nanti di dalam kelas adalah sebuah keyakinan. Maka keyakinan tidak sebanyak peraturan yang ada di SMP Pak Wahyu. Ternyata seperti itu. Jadi memang peraturan itu banyak ya. Jadi ada undang-undangnya, ada apanya. Nah, tapi kalau keyakinan nanti di dalam kelas itu dibuat hanya tadi sedikit saja. Biar anak itu paham apa yang telah dilakukan. Misalkan hanya menjaga kebersihan, kedisiplinan, itu sudah mencakup semuanya. Jadi diringkas. Intinya seperti itu. Oke. Kalau peraturan nanti hanya sedikit dibuat keyakinan, jadi anak nanti akan sifatnya, nah ini tadi. Iya. Iya. Itu tadi. Peraturan itu dibuat sepihak maksudnya, sepihak sebetulnya. Iya. Tapi satu arah. Jadi tidak secara bersama. Tapi kalau keyakinan itu dibuat secara bersama. Mungkin kan kemarin ada beberapa hal tentang itu adalah keyakinan dan tidak. Makanya peraturan itu jangan ada yang namanya kata-kata sebetulnya tidak boleh ada kata-kata positif di dalam keyakinan ya, keyakinan kelas seperti itu Pak. Oke. Nah ini baik ya Bapak Ibu. Iya betul, cenderung ancaman. Ya itu tadi. Bersifat abstrak itu keyakinan kelas. Makanya kita buat untuk keyakinan di kelas kita masing-masing itu hanya sedikit saja, tidak boleh banyak. Kalau banyak nanti akan bergabian. Diringkas saja, okay? Bersifat abstrak. Ini kemarin di kelas 9D ya. Jadi saya ringkas. Ternyata itu kemarin saya sebelum ada CGP itu saya membuat keyakinan kelas, tak dilihat itu tulisannya dilarang. Oh iya, betul ya. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan ini, mohon dirubah ya, dirubah ya. Jadi dirubah dengan mendapatkan kata-kata yang positif. Tadi nilai-nilai kebajikan yang kita lalui. Nah, yang pertama adalah bersifat abstrak. Abstrak itu artinya adalah menjaga kebersihan. Jadi ganda, anak-anak itu bisa berpikiran macam-macam. Yang penting adalah menjaga kebersihan, ya seperti itu. Terus berupa pernyataan universal tadi, posisi kontrol. Dibuat dengan pernyataan positif, ya tidak boleh negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Ini untuk keyakinan kelas nantinya ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus kita lanjut Bapak Ibu. Masih semangat ya? Masih semangat. SF ya? Ayo ulang lagi. SF ya? Oke. Oh iya Bapak Ibu. Nah, lagi Bapak Ibu. SF ya? Budaya SMK Pasti Jaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi yang masih awam di dalam kita nantinya ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ya, ada tahapan-tahapan yang akan dilalui. Segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan yang panjenengan lalui. Proses dialognya agar tidak ada dusta di antara kita, intinya seperti itu. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini menanyakan keyakinan, terus memvalidasi tindakan yang salah. Apa tuh Bapak Ibu isinya itu? Ya, kita tengok ya. Segitiga restitusi kita tengok. Nah, bagaimana? Ini adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Contohnya adalah, anak itu kalau salah itu diberikan untuk salahnya pada depan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, ya. Bapak
Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Contohnya kalau ini mungkin diterapkan pada mencari siapa yang salah, yang berdosa misalnya. Oke. Coba Bapak Ibu pernah melakukan itu, misalkan mencontek misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna, boleh kata-kata itu digunakan pada saat kita untuk menjembatani anak untuk sadar diri. Namanya menstabilkan identitas. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Setelah menstabilkan identitas, itu ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Cara yang validasi, kita sudah membuat sebuah keyakinan tadi, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya itu. Kenapa kamu terlambat misalnya? Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari itu. Misalkan, wongnya lagi tukaran dengan temennya. Apa contoh sekolah situ. Nah, mau bertukar atau mau memukul, tidak jadi. Kamu padahal bisa melakukan lebih dulu dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah tadi menanyakan, terus memvalidasi, menstabilkan, terus memvalidasi. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan, ya. Apa keyakinan kelas kita kan yang kita sudah berbuat? Terus nilai-nilai apa yang telah kalian sepakati bersama? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, bagaimana cara kamu untuk melakukan hal lebih baik dari ini? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah proses dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, okay. Jadi tidak langsung dididik anak tersebut dididik untuk ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Kita nggak harus menyamakan persepsi kamu kudu koyok ini loh nang. Tidak bisa, tidak boleh. Ya. Kita harus menstabilkan dulu, menanyakan keyakinan, ya. Dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi ada konsensus, ada kolaborasi antara diskusi atau dialog antara kita dengan anak. Nah, memang kemarin ada pertanyaan bahwa diskusi dengan CGP atau dengan diskusi terkait dengan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini bisa dilakukan dialog, dikeluarkan oleh semua siswa? Kira-kira bisa nggak segitiga restitusi ini? Betul. Kalau ini cenderungnya kemana Bapak Ibu? Face to face ya? Iya, face to face memang. Cenderungnya adalah face to face. Ya bisa, akan tetapi anak-anak itu harus paham semuanya sebetulnya. Yang di kasus yang ada di dalam kelas tersebut itu apa? Intinya gitu. Untuk segitiga restitusi. Ya. Nah ini adalah contoh praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah ini. Nah, tapi ini hanya Berikut. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa saya panggil kamu ke sini? Jadi coba bagaimana kamu ceritakan kronologinya pada saat itu? Oke, baik, begitu ya. Saya yakin. Jadi memang tidak ada siswa yang sempurna, ya. Kamu sudah baik mau mengakui sebuah kesalahan yang kamu sudah pernah lakukan. Tapi tentunya kamu bisa
bisa juga menahan emosi pada saat itu. Kamu apakah ada dendam dengan Bapak Ibu guru tersebut atau Bapak Ibu pengawas tersebut? Tidak dendam ya. Jadi apa yang kamu sadari? Tindakan kamu itu salah atau tidak kira-kira? Kira-kira kenapa kok kamu bisa mencontek? Sampai mencontek itu bagaimana? Tindakan yang kamu lakukan itu kira-kira benar apa salah? Lutfi? Salah. Kenapa kok salah? Karena saya tidak Baik. Kira-kira kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang kita buat dulu? Ya, kesepakatan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Benar sekali. Baik, Lutfi, untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi ujian berlangsung nantinya? saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada ketika saya tidak mengetahui pelajaran. Ya, benar sekali. Jadi memang Bapak Ibu guru akan senang hati akan membantu kamu nanti pada saat kamu belum mengerti paham tentang materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Terima kasih, memang benar. Oke, baik, terima kasih. Silakan nak. Jadi baik ya. Waalaikumsalam. Lutfi, setelah kamu tadi menerima segitiga restitusi tersebut, kira-kira apa yang kamu rasakan? Ya, saya lebih tenang dan bisa mengungkapkan semua kesalahan-kesalahan saya yang melakukan kepada guru tersebut. Terus, kira-kira kamu bisa menyelesaikan enggak masalahnya itu sendiri? Ya, saya bisa, Pak. Terus guru tersebut bisa membimbing saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih, Mas Lutfi. Waalaikumsalam. Salam. Baik, itu adalah salah satu dari segitiga restitusi. Memang pelan-pelan Bapak Ibu, cara menyadarkan anak itu pelan-pelan, tidak bisa langsung kita bagaimana caranya untuk anak tersebut membuat dia sadar, itu pelan-pelan memang. Tidak bisa langsung di-justice begitu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kesimpulan, kita sudah masuk ke kesimpulan Bapak Ibu. Wah, semangat tangan Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya. Baik, dalam penerapan program disiplin positif ya, hendaknya guru ini memiliki sebuah standar kepribadian dari individu masing-masing Bapak Ibu ya, yaitu profesional dan sosial yang baik ya, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya, mampu mengaca intinya ya, jadi merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Saya sebagai apa posisi kontrol tadi Bapak Ibu? Nah, kira-kira bisa nggak saya tingkatkan posisi kontrol itu, bukan menjadi sebuah penghukum lagi, tapi jadilah sebuah teman. Nanti tambah lagi sedikit, jadilah sebuah pemantau. Tambah lagi sedikit, jadilah sebuah manajer. Nah, ini adalah nanti anak akan merasa aman, tentram, damai. Belajar di SMP Negeri 3 Purwodadi itu dan mencetak pembelajaran yang mandiri ya, jadi lebih baik, inovatif, kreatif dan bertanggung jawab. Itu intinya Bapak Ibu, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, ini konsep belajar KHD Bapak Ibu. Kita harus paham dulu, Ki Hajar Dewantara memberikan sudah lama ini Bapak Ibu ya. Jadi konsep belajar KHD ini adalah mendidik dan mengajar. Itu adalah proses memanusiakan manusia, okay? Memanusiakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Ini konsep KHD dulu.
Prinsip pelajaran KHD mengacu pada Engarso Sutulodo yang artinya di mana pendidik harus menjadi teladan yang baik, ya, bagi peserta didik agar memiliki akhlak dan moral yang baik. Kalau Hikmat Dio Mangarso dan Tuturi Handayani ini adalah di mana pendidik senantiasa memberikan dorongan, motivasi peserta didik untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensinya. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya, thank you. Pas ya Bapak Ibu. Ya, ini tidak ada tanya jawab. Ada yang mau tanya jawab Bapak Ibu? Monggo silakan. Mau mungkin ada yang mau bercerita tentang Pak, ini saya tuh seperti ini Pak. Saya dengan temannya seperti ini. Monggo. Mungkin Bu Evi? Iya, boleh Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Berdiri tidak apa-apa Bu sini Bu. Satu sengaja. Tapi saya mau berdiri di depan teman-teman karena teman-temannya kan lebih pintar. Ini saya pribadi sangat berterima kasih bisa datang di budaya positif ini sehingga menambah wawasan saya dan teman-teman. Terutama saya tertarik dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi saya yakin ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK terutama. Tetapi untuk Bapak Ibu guru mapel ini sebenarnya kita mengatasi anak-anak yang bermasalah bisa berhubungan dengan segitiga restitusi. Jadi saya sangat mengubah pola saya ya. Jadi jika ada anak yang bermasalah atau anak yang menurut saya kurang perhatian, ya ini bisa kita atasi dengan segitiga restitusi dengan prinsip KHD tadi, memanusiakan manusia ya Pak. Ya, jadi tidak membuka di depan orang banyak atau menjelek-jelekan, bahkan mempermalukan dan merendahkan. Karena wah, saya sangat tertarik sekali Pak dengan guru pembela ini. Apakah saya bisa mendaftar ya Pak? Wah, luar biasa, tepuk tangan. Bisa Bu. Bisa sekali Bu, bisa. Ya, jadi mungkin tertarik dengan segitiga restitusi ini mungkin memotivasi saya. Wow, amazing sekali ya guru pembela. Ya, satu yang saya ingat segitiga restitusi ya membuat kita harus punya pola pikir yang berubah terhadap anak-anak kita, penanganan anak-anak kita. Luar biasa sekali ya dengan berprinsip KHD itu, sehingga benar ya pemerintah ini luar biasa sekali kurikulum merdekanya dengan guru penggerak. Semoga kita semua bisa seperti Bapak Idin dan teman-teman. Amin. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih ya Pak Idin. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih Ibu, sangat bisa sekali Ibu Evi ya untuk mendaftar di CGP ini. Iya, ini yang masih mudah-mudahan Ibu Bu Evi, Bu Mainar, Pak Wahyu, Bu Cacer ya. Ya, memang di dalam penanganan anak itu memang kita membutuhkan sebuah kesabaran ya. Jadi memang tidak bisa, karena kadang itu kita sudah membawa masalah dari rumah terus kita bawa di sekolah, sebetulnya itu tidak pas ya Bapak Ibu ya. Iya, benar sekali. Yang menggunakan hati yang tulus ya, intinya seperti itu. Baik. Ya, izin sedikit. Jadi misalnya sebagai guru mapel kita bermasalah dengan anak atau anak yang bermasalah dengan kita ya, kita panggil sendiri. Misalnya kita bisa meminjam ruang BK aja. Kalau Pak Iti kan punya ruang musik, kalau saya nggak punya ruang IPS Pak. Ya, jadi iya, saya bisa meminjam ruang musik atau ruang BK. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ya, matur nuwun Pak Iti. Sama-sama Ibu Evi, luar biasa. Ada lagi mungkin Bu, Pak Wahyu mungkin. Mungkin sebagai apa Pak kemarin atau sekarang, jadi nanti bagaimana perubahannya, nanti kedepannya seperti apa mungkin. Pak Robin mungkin, ini yang guru muda ini. Atau Pak Indra, penguatan. Udah, Gusti dari BK. Satu lagi tidak apa-apa Bu, Gusti. Nah, memang tidak semua BK ya. Di sini tidak apa-apa Bu. Nah, biar kelihatan cantik.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya untuk saya. Sebetulnya untuk BK sendiri, cerita sedikit nih Bapak Ibu, untuk BK sendiri sebetulnya prinsip di BK itu satu, anak tidak pernah salah. Apabila ada anak yang salah berarti kebutuhan dasar anak itu belum tercukupi. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Berarti kalau anak itu melakukan satu kesalahan berarti ada satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Entah itu rasa nyaman, rasa dicintai, rasa penghargaan itu belum didapatkan oleh anak tersebut. Lalu di dalam kurikulum Merdeka meminta atau mengharapkan Bapak Ibu mapel menerapkan segitiga restitusi. Betapa bahagianya kami sebagai guru BK istilahnya terkadang kan kalau dari BK itu melindungi, padahal sebetulnya tidak seperti itu. BK itu ya istilahnya walaupun masalahnya sama, misalkan terlambat, tetapi latar belakang anak melakukan sikap terlambat itu pasti berbeda. Dan diharapkan dari situ kita juga bisa mengerti anak, kebutuhan anak, apa sih yang dibutuhkan anak, sehingga kita bisa membantu anak itu berkembang secara optimal dan sesuai dengan tugas perkembangan anak. Seperti itu, terima kasih. Baik ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang mohon maaf Bapak Ibu di sini memang kita saling saja ya. Jadi bagaimana cara penanganan anak, bagaimana cara mendidik anak dengan baik yang tulus itu seperti apa. Jadi seperti itulah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas mungkin waktunya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Ngatur? Sudah ya? Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih sekali atas atensinya. Mudah-mudahan kita dalam kita sebagai guru kita tidak tahu apa, kita tidak lupa apa arti seorang guru itu. Ini adalah mendidik, mengajar dan memberikan sebuah manfaat kepada anak. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Dari saya, Ibu Renato, CGP Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.